Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin idh qala liqaumihi ala tattaqun atad'una ba'dan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Allahu rabbukum wa rabba abaikumul awwalin fakadzabuhu fa innahum lamuhdharun illa ibadallahil mukhlasin. Sadaqallahul. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika seorang ahli ibadah sangat marah karena melihat sebuah pohon besar disembah-sembah orang.
Lalu kemudian dia ambil kapak, dengan marah dia pergi, dia bilang saya akan tebang pohon itu. Di tengah jalan dicegat sama iblis. Iblis mengatakan, wahai Fulan, ente mau kemana? Fulan mengatakan, saya mau tebang itu pohon. Ya, iblis mengatakan, langkahi dulu mayat saya, kira-kira begitu. Ngajak berantem. Akhirnya berkelahi antara si Fulan ahli ibadah ini dengan iblis, dan yang menang adalah ahli ibadah. Lantas begitu iblis kalah terpojok, iblis buat siasat baru. Itu iblis tuh begitu sifatnya. Kalah terpojok bikin siasat baru. Fulan, gini aja. Jangan tebang pohon itu, tapi sebagai gantinya, sebagai kompensasinya, setiap pagi aku akan beri engkau uang 2 dinar. Setiap pagi. Tergiurlah ahli ibadah. Oke. Deal. Perjanjian ditandatangani istilahnya. Oke, pulang. Besok paginya pas si ahli ibadah bangun tidur, dia lihat, ada uang 2 dinar. Depan rumah. Pagi yang kedua, masih ada uang. Pagi yang ketiga, gak ada uangnya. Wah, marah lagi ahli ibadah. Ini iblis bohong. Dia bilang 2 dinar setiap pagi, cuma 2 pagi. Pagi yang ketiga gak ada, dia ambil kapal lagi, aku tebang pohon itu. Sama, di tengah jalan cegat lagi sama iblis. Fulan, itu mau kemana? Mau tebang pohon. Nanti dulu, berantem dulu kita. Berantemlah. Setelah berantem, ternyata yang menang iblis. Ahli ibadah kaget. Baru berapa hari yang lalu, saya menang. Sekarang kenapa saya kalah? Lalu iblis berkomentar, Fulan, beberapa hari yang lalu ente menang. Kenapa? Karena ente nebang pohon itu ikhlas karena Allah. Sekarang ente kalah karena ente nebang pohon itu bukan karena Allah. Tapi karena ente marah, 2 dinarnya gak ada. Allah. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya, orang yang ikhlas bisa mengalahkan iblis. Atau dibalik, iblis bisa dikalahkan oleh orang yang ikhlas. Ya. Jemaah sekalian yang berbahagia, kalau kita melihat para nabi, kisah-kisah para nabi, semua nabi ikhlas. Gak ada nabi yang gak ikhlas dalam berdakwah. Di awal khutbah tadi, khatib membacakan surat As-Saffat ayat 122 sampai 128 tentang kisah Nabi Ilyas. Ini kisah Nabi Ilyas jarang dibahas orang. Wa inna Ilyasa laminal mursalin, sesungguhnya Nabi Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul. Jadi namanya diabadikan Ilyas. Jadi nama-nama nabi itu yang dalam Al-Quran itu hanya 25. Tapi nabi tidak 25, nabi itu banyak. Tapi nama yang tersebut dalam Al-Quran 20. Idh qala liqaumihi ala tattaqun, ketika ia berkata kepada kaumnya, mengapa engkau tidak bertakwa? Atada'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Engkau menyembah Ba'al, Ba'al itu berhala. Kalian menyembah Ba'lan dan kalian tinggalkan sebaik-baik pencipta. Allahu Rabbakum wa Rabba abaikumul awalin. Yaitu Allah, Tuhan engkau dan Tuhan nenek moyangmu. Tuhannya Nabi Adam, Tuhannya Nabi Nuh, Tuhannya Nabi Idris, Tuhannya Nabi Ibrahim.
Fakadzabuhu fa innahum lamuhdharun. Dan kaumnya kemudian mendustakan, ya. Mereka mendustakannya dan akhirnya mereka diseret ke neraka. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba yang ikhlas. Dari ayat ini ada jaminan hamba-hamba yang ikhlas tidak akan diseret ke neraka. Hamba-hamba yang ikhlas beribadah karena Allah tidak akan masuk neraka. As-Saffat 128. Jemaah sekalian, kalau gitu apa sih musuhnya ikhlas itu? Oke, insya Allah saya akan berusaha ikhlas. Tapi apa musuhnya ikhlas itu? Musuh ikhlas itu yang paling hebat itu satu. Apa itu? Ria. Itu musuh ikhlas yang paling hebat. Di dalam satu kitab lama, ya, tahun 1931, kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar dari Sumatera Barat, namanya Syekh Jamil Jaho, yang seangkatan dengan ayahnya Buya Hamka. Syekh Jamil Jaho mengatakan, ada 4 jenis ria yang mesti kita ketahui. Maksudnya adalah orang yang bangga akan tubuhnya. Dia sengaja menyakiti tubuhnya untuk sesuatu hal yang ingin dianggap terlihat kurus agar dikira zuhud. Allahu Akbar. Ini ria badan. Ya. Lebih lanjut Syekh Jamil Jaho mengatakan, padahal Rasulullah itu sangat memperhatikan penampilan tubuhnya. Rasulullah itu selalu wangi, pakaiannya selalu bersih, bagus, segar. Padahal siapa yang lebih mulia daripada Rasulullah? Ya. Ini namanya ria badan. Ya. Sekali lagi, sengaja membiarkan, ya, badannya terlihat kurus agar dikira zuhud. Sengaja menyakiti hati tubuhnya agar terlihat seperti melakukan kebaikan. Yang kedua, ria perbuatan. Ini yang sering kita dengar. Ya. Bersedekah diumumkan di medsos. Alhamdulillah, pagi ini sudah bersedekah. Dibaca sama orang semua, kasih komen. Ya. Hati itu tidak terjaga. Bahkan Syekh Jamil Jaho mengatakan, bahkan memakai sesuatu yang berlebihan agar dianggap melakukan kebaikan termasuk ria. Apa contohnya? Seseorang yang memakai baju jubah dan sorban yang tidak karena Allah, tapi memakai jubah dan sorban semata-mata karena ingin dianggap baik oleh manusia, ingin dianggap soleh. Dia berpakaian itu bukan karena Allah, tapi karena ingin pujian dari manusia. Insya Allah. Yang ketiga, ria perkataan. Ya, pertama tadi ria badan. Yang kedua, ria perbuatan. Yang ketiga, ria perkataan. Apa itu? Syekh Jamil Jaho mengatakan seseorang yang ketika berbicara selalu menggunakan bahasa dan istilah asing yang tidak dipahami orang agar dianggap pinter. Ya. Ini Syekh Jamil Jaho mengatakan kebanyakan dari manusia tidak menyadari hal-hal yang sering kali dianggap sepele itu berbahaya. Kenapa? Karena dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain, gunakanlah bahasa yang mudah dipahami. Makanya ada pepatah Arab mengatakan likulli maqal maqam.
Dalam setiap perkataan ada level siapa yang menerimanya. Atau dibalik, likulli maqam maqal. Dalam setiap level ada perkataannya. Makanya Rasulullah ketika bicara dengan anak-anak pakai bahasa anak-anak. Berbicara dengan orang dewasa pakai bahasa orang dewasa. Yang mudah dipahami. Bukan kemudian ketika berbicara sulit dipahami sehingga dikatakan oh ini orang pinter. Dan niatnya mengharapkan pujian dari orang. Ria perkataan. Hati-hati. Yang terakhir Syekh Jamil Jaho mengatakan ria persahabatan. Apa itu? Sebagai contoh dijelaskan oleh beliau, seseorang yang cenderung menyukai seseorang yang dianggap sebagai orang yang dipuji oleh orang banyak. Ada orang yang berteman baik dengan seorang ulama besar yang tersohor. Karena apa? Karena ingin dianggap sebagai orang yang dekat dengan beliau dengan tujuan agar dipuji orang. Oh, itu temannya syekh ini, temannya ulama ini. Agar dipuji orang. Jadi pujian yang menjadi tujuan. Bersahabatan dengan ulama bukan ikhlas karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh orang lain. Allahu Akbar. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai itu terjadi. Ya. Ria persahabatan ini ingin memberikan persepsi bahwa seseorang dianggap orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang soleh karena dia dekat dengan ulama. Bersahabat dengan ulama bukan karena Allah, tapi karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Jadi jemaah sekalian, hati-hati dengan 4 ria ini. Pertama ria badan, yang kedua ria perbuatan, yang ketiga ria perkataan, yang keempat ria persahabatan. Mudah-mudahan kita semua terhindar daripada ria ini dan kita dapat beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya apa sih indikator ikhlas itu? Apa ciri-ciri orang yang ikhlas? Al-Quran mengatakan dalam surat Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Tsumma, kemudian dia istiqomah. Tsumma itu tidak spontan, perlu waktu. Hanya waktu yang menentukan dia istiqomah atau tidak. Itu bahasanya, tsumma istaqam. Orang yang beriman, dia beriman kepada Allah, kemudian dengan berjalannya waktu dia istiqomah dengan keimanan. Maka ketika sakaratul maut tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah kepadanya malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu. Hei fulan, jangan khawatir, jangan takut, jangan sedih. Wa absyiru bil jannah, karena engkau diberitakan gembira dengan surga. Alladzi kuntum tu'adun, yang telah disiapkan untuk engkau. Jadi satu kriteria daripada orang yang ikhlas adalah istiqomah dalam beribadah. Maksudnya apa? Sederhana. Orang yang istiqomah dalam beribadah, ketika azan berkumandang ke masjid, dia tetap datang. Mau hujan, mau panas,
dia tetap datang. Karena apa? Bukan faktor luar yang membuat dia beribadah, tapi karena Allah. Itu orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah lain adalah ada uang, tidak punya uang, dia tetap bersedekah. Karena apa? Dia bersedekah bukan karena ada uang atau tidak ada uang, tapi karena Allah. Allah mengatakan orang-orang yang berinfak di kala sempit dan lapang itulah orang yang bertakwa. Itu dia laksanakan, dia lakukan dengan berjalannya waktu istiqomah sampai akhir hayat. Ya. Nah, istiqomah ini merupakan satu indikator daripada ikhlas. Jadi orang ikhlas itu tidak beribadah, semangat, habis itu hilang. Semangat ke masjid, habis itu nggak muncul-muncul di masjid. Kan ikhlas. Orang ikhlas itu orang yang istiqomah. Terus. Sampai kapan? Sampai mati. Yang kedua apa? Ciri-ciri orang istiqomah. Dia sungguh-sungguh dalam melaksanakan amal. Kenapa? Karena begitu dia ikhlas, dia melakukan karena Allah, berarti dia melakukan sesuatu itu untuk Allah. Coba, kita melakukan amal untuk Allah. Enggak mungkinlah kita asal-asalan. Kita sholat, ya Allah, Allahu Akbar. Kita sholat untuk Allah. Enggak mungkin kita sholatnya asal-asalan. Kita pasti mempersiapkan yang terbaik. Oleh karena itu orang yang ikhlas, maka amalnya terbaik. Orang yang ikhlas dalam bekerja, maka dia bekerja yang terbaik. Ikhlas dalam berumah tangga, maka dia akan menjadikan rumah tangga sebagai amal yang terbaik. Itu orang yang ikhlas. Jadi setidaknya ada dua ciri orang yang ikhlas. Pertama, orang yang istiqomah dalam kebaikan sampai dia wafat. Yang kedua, dalam amal apapun dia sungguh-sungguh mengerjakan. Ya, mudah-mudahan kita semua yang ada di ruangan ini termasuk orang-orang yang ikhlas. Dan jauh daripada sifat riya tadi. Jemaah sekalian, marilah kita berdoa. Kita angkat kedua tangan kita. Kita dudukkan kepala kita. Lalu kemudian kita berdoa dari hati kita yang terdalam. Dengan harapan Allah menerima doa-doa kita. Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah diri kami ya Allah. Berkahilah jiwa kami. Berkahilah umur kami. Berkahilah keluarga kami. Berkahilah anak-anak kami ya Allah. Berkahilah masyarakat kami kaum muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah sifat ikhlas ke dalam diri kami ya Allah. Ikhlas dalam beribadah ya Allah. Ikhlas dalam beramal ya Allah. Ikhlas dalam berkeluarga ya Allah. Ikhlas dalam bermasyarakat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhilah sifat riya dalam diri kami ya Allah. Baik itu riya badan, riya perkataan, riya perbuatan, maupun riya persahabatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan sifat riya ke dalam diri kami ya Allah. Ke dalam diri keluarga kami ya Allah. Ke dalam diri anak-anak kami, jauhkan sifat riya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa kami ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Qimis shalah. Allahu Akbar.